Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Ida Muhammad Taufan. Di sini gue akan membawakan segmen pemahaman dasar dengan topik deforestasi di Indonesia, dampak pada keanekaragaman hayati dan manusia. Indonesia memiliki hutan yang cukup luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Luas hutan di Indonesia sekitar 134 juta hektar dan luas hutan yang hilang sekitar 684.000 lahan per tahun. Penyebab deforestasi 7% perkebunan, 20% pertanian dan perkebunan lainnya, 5% pembangunan infrastruktur, 3% pembangunan dan pentambangan, 2% lainnya. Kelapa sawit memiliki istilah yaitu nama ilmiah Elais guineensis asal Afrika Barat. Manfaat minyak sawit adalah makanan ternak dan dari bahan bangunan. Khasiat kelapa sawit meningkatkan kesehatan dan kebugaran jantung, mengurangi risiko kanker dan penyakit yang berbahaya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dampak negatif kelapa sawit adalah kehilangan habitat seperti hewan dan untuk perkebunan sawit dapat menyebabkan kehilangan bagi satuan liar. Dan penggundulan hutan. Pembukaan lahan untuk perkebunan dapat menyebabkan penggundulan hutan. Keanekaragaman hayati. Pencemaran air menyebabkan pembangunan ilmiah dan proses pengolahan sawit dan dapat menyebabkan pencemaran air. Perubahan iklim. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan pelepasan rumah kaca dan perubahan iklim. Dampak positif, meningkatkan pendapatan perkebunan, dapat meningkatkan pendapatan potensial bagi masyarakat sekitar, meningkatkan lapangan kerja di perkebunan sawit dan dapat meningkatkan di sektor pertanian dan industri, meningkatkan ketersediaan air, energi, minyak sawit dapat digunakan sebagai sumber terbarukan. Hutan Indonesia menjadi paru-paru, di mana dunia ini membutuhkan sumber daya alam yang penting. Pulau tropis nama ilmiah dengan tergantung jenis asal daerah tropisnya di seluruh dunia. Manfaat oksigen, makanan, obat-obatan dan bahan bila guna. Khasiat meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Berbagai konflik dideforestasikan mulai terjadi di Indonesia karena kebutuhan akan lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ada 10 provinsi yang menjadi daerah penghasil kelapa sawit terbesar. Berikut adalah provinsi tersebut. Yang pertama Riau, kedua Kalimantan Tengah, yang ketiga Sulawesi Utara, yang keempat Sumatera Utara, dan kelima Kalimantan Timur, ketujuh Sumatera Selatan, kedelapan Jambi, kesembilan Sumatera Barat, dan kesepuluh Aceh. Namun ada sumber lainnya yang menyebutkan bahwa ada 5 daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu Riau, Kalimantan, dan juga Sumatera. Hutan di Indonesia menghilang dengan keanekaragaman hayati terancam punah. Beberapa daerah yang terdampak
bencana alam akibat perubahan lahan, kelapa sawit, dan penebangan hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Klimaks deforestasi mencapai titik kritis dan keanekaragaman hayati mulai menghilang dengan cepat. Perubahan iklim terus-menerus terjadi, kehilangan sumber air, kehilangan tanah, dan wilayah yang paling terkena dampak Sumatera 40%. Hutan menghilang, Kalimantan sebanyak 30% hutan menghilang, Papua sebanyak 20% hutan menghilang. Spesies yang terancam punah adalah harimau, gajah, dan orangutan, dan badak Sumatera. Resolusi pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk mengurangi deforestasi. Untuk melindungi hutan berikut adalah untuk mengambil tindakan untuk mengurangi deforestasi atau melindungi hutan. Alasan utama Undang-Undang Lingkungan Hutan. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai undang-undang untuk mengatur tentang lingkungan, untuk perlindungan hutan dan pengelolaan lingkungan. 2. Konvensi lingkungan. Indonesia telah memparatifikasi konvensi internasional seperti Konvensi Keanekaragaman dan Konvensi Perubahan Iklim. Komitmen politik. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen politik yang cukup kuat untuk memberdayakan hutan dengan mengurangi deforestasi. Akhir, hutan Indonesia mulai pulih dan keanekaragaman hayati mulai terjaga. Hutan Indonesia memang menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan keanekaragaman mulai terjaga. Beberapa contoh keberhasilan di Indonesia adalah program restorasi hutan. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove telah berhasil membuat ribuan hektar lainnya untuk mensejahterakan atau melindungi alam hutan, melibatkan masyarakat setempat dalam prosesnya. Kawasan konservasi. Indonesia memiliki lebih dari 24% wilayah yang terdaftar di sebagian nasional suaka marga satwa dan cagar alamnya. Pengelolaan hutan berkelanjutan. Beberapa pengusaha telah bekerja sama untuk menerapkan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan seperti sertifikat Roundtable dan Sustainable Oil dan Forest Quartile. Partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal telah terlibat dalam mengembangkan dan membudidayakan pengelolaan hutan seperti program hutan desa setiap daerah dan hutan kemasyarakatan yang menunjukkan keberhasilan dalam menunjukkan ekologis dan sosial. Namun masih ada tantangan yang dihadapi seperti deforestasi, perubahan iklim, dan konflik lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi Indonesia menjadi contoh bagi negara lain dengan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati yang terjaga di dalamnya. Bagi negara lain, konservasi hutan adalah sebagai komitmen dan serius untuk menjaga lingkungan alam. Beberapa contoh keberhasilan Indonesia dalam konservasi. Program restorasi hutan. Sebuah hutan lebat di Indonesia dengan pohon-pohon tinggi dengan berbagai jenis satwa, kerjasama secara internasional untuk menjaga negara lain untuk meningkatkan upaya sama konservasi dan menjaga satwa liar di dalam hutan tersebut dan menjaga orang hutan seperti hewan, harimau, burung di latar
belakang. Ada gambar peta Indonesia dengan simbol-simbol konservasi dengan tulisan Indonesia Konservasi Hutan dengan contoh keanekaragaman hayati. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.